Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan Kitabul Janaiz, kitab yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Kita sudah masuk sekarang pada pembahasan yang dibawakan oleh beliau di sini, ma yuhramu ala aqaribil mayyit. Ma yuhramu ala aqaribil mayyit. Apa-apa atau perkara-perkara yang diharamkan atas kerabat orang yang meninggal. Beliau mengatakan yang pertama, perkara yang dilarang adalah an-niyahah. An-niyahatu artinya meratap, ya. Meratap. Jadi kalau menangis, ya, itu tidak sama dengan meratap. Kalau menangis, kita diperbolehkan untuk menangis ketika ada kerabat yang meninggal. Bahkan Nabi SAW menangis kemarin, sebutkan, ya, ketika Utsman bin Mad'un meninggal radhiyallahu anhu, Nabi menangis, ya, sampai air mata bercucuran di pipi beliau. Tapi, ya, kalau meratap, dia menangis disertai dengan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dilarang oleh syariat, yang pada intinya perkataan atau perbuatan tersebut menunjukkan ketidakridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketidakrelaan seseorang terhadap musibah yang menimpa dirinya. Itu namanya niyahah, meratap. Beliau membawakan dalil di sini an Abi Malik Al-Asy'ari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istiqaqu bil nujum wa niyahatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4 perkara fi ummati, pada umatku, min umuril jahiliyah, yang 4 perkara tadi termasuk perbuatan jahiliyah, ya, ciri khasnya orang-orang jahiliyah. La yatrukunahuna, yang umatku tidak meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Artinya ada sebagian umatku yang masih melakukan 4 perbuatan tersebut, tidak seluruhnya. Jadi ada sebagian umat Nabi SAW, umat Islam, yang masih melakukan keempat atau salah satu dari 4 perbuatan tersebut. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Berbangga-bangga dengan nenek moyang. Merasa keturunan orang-orang yang mulia, dan dia gunakan itu untuk berbangga-bangga, merendahkan, ya, orang lain. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela, ya, mencela keturunan, mencela nasab. Ini pun adalah perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Wal istiqa'u bin nujum, dan meminta hujan, ya, atau menyandarkan turunnya hujan bin nujum, kepada bintang-bintang. Ini perbuatan syirik yang pernah dibahas di kitab Tauhid.
Kemudian yang merupakan syahid dari pembahasan kita adalah yang keempat, wan niyahatu, dan meratap. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebutkan memang benar terjadi sampai sekarang. Ini bukti kenabian beliau bahwa benar umat Islam saat ini sebagiannya, ya kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, itu masih melakukan 4 perkara ini atau salah satu dari 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Waqala, kemudian Nabi melanjutkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naihatu, dan orang yang meratap, ya, orang yang meratap di sini menggunakan isim fa'il muannats. Kalau kita terjemahkan secara letterlex di sini, dan wanita yang meratap, ya. Kenapa disebutkan wanita? Karena ya yang banyak melakukan hal ini biasanya wanita. Karena yang biasa tidak sabar ketika menghadapi kematian itu adalah wanita, itu biasanya. Walaupun mungkin ya ada juga laki-laki yang memiliki sifat seperti ini. Jadi walaupun ini ya lafadznya wanita, tapi ini mencakup semuanya, laki-laki maupun perempuan. Seorang yang meratap idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan dipakaikan sirbal, pakaian dari qatiran, dari cairan yang sangat panas. Ya. Jadi pakaiannya dari cairan yang sangat panas. Wadirun min jarab, dan baju yang penuh dengan jarab, ya, penyakit. Wallahu alam. Intinya ini adalah peringatan keras bagi seorang yang tidak bertobat dari perbuatan ya meratap, anihayah. Ini adalah tahdzir yang keras bagi seorang yang dia tidak bertobat dari perbuatan ini. Menunjukkan perbuatan ini adalah dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu hanya akan terhapus dengan taubat. Terhapus dengan taubat. Ya. Jadi bersuara, menangis sambil berbicara perkara-perkara yang menunjukkan dia tidak ridho, ya. Menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah lihat di sebagian masyarakat kita seperti ini, ya. Menangis sambil bicara-bicara begitu, ya, menangis sambil bicara-bicara. Dan kebanyakan ya yang dibicarakan ya menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengatakan kalau kamu tidak begini, tidak terjadi begitu, ya. Kalau kamu tidak pergi, tidak akan tertimpa begini. Itu sambil menangis. Ya. Ini termasuk meratap. Maka ini perbuatan yang sangat tercela. Pertama, inilah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Kemudian ini juga diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman tadi, akan dibangkitkan dengan pada hari kiamat dengan ya sifat-sifat seperti yang disebutkan tadi. Dan itu kalau dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Maka kita nasihatkan ya keluarga kita, istri dan anak-anak kita, ya, orang tua kita juga. Itu paling utama keluarga kita untuk menjauhi perbuatan tersebut ketika ada kerabat yang meninggal, ya. Menangis meskipun bercucuran air mata, ya, tapi tidak sampai meratap, tidak bersuara atau berbuat sesuatu yang haram, maka ini tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Baik. Kemudian yang kedua dan ketiga, ya, perkara yang dilarang oleh syariat terhadap ya kerabat yang saudaranya meninggal adalah darbul judud
darbul khudud wa syaqqul juyub. Darbu memukul-mukul al-khudud, al-pipi, ya. Wasyaqqa atau wasyaqqu merobek al-juyub, ya, kantong baju, merobek-robek pakaian, ya. Ini perbuatan yang menunjukkan dia marah dengan takdir, ya, menampar-nampar pipi atau merobek-robek pakaian yang dipakainya. Dan perbuatan ini semisal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Lihat, mereka memukul-mukul diri mereka, bahkan ya menggunakan alat-alat tajam, ya, sampai berdarah pada hari-hari perayaan mereka, perayaan syirkiyah, bid'ah. Ya, ini yang dilakukan mereka, menampar-nampar pipi, memukul badan, dan merobek pakaian. Ini cuma contoh saja. Intinya ini bukan pembatasan, ya. Bisa dia memukul-mukul kepalanya, atau memukul-mukul dadanya, atau dia merobek-robek yang lain. Intinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah, ini masuk ke dalam larangan ini, ya. Meskipun bentuknya bukan yang dua ini, ya, membanting sesuatu, ya. An Abdullah, dari Abdullah dia mengatakan, ya, Abdullah bin Mas'ud, Allah alam ini Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud, ya, wa syaqqa al juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, ya, orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, seruan-seruan jahiliyah. Ini tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seruan-seruan jahiliyah, ya, ketika seorang itu meninggal, ya, dia meratap, keluarganya meratap dan menceritakan atau menyebutkan ya, kehidupan dia, tentang perjalanan hidup dia seperti itu, ya. Ini masuk ke sini, seruan jahiliyah. Ini juga perkara yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang keempat, halqus sya'ri, menggundul, halqus sya'ri, menggundul kepala. Menggundul kepalanya, ya. Dari Abu Burdah bin Abi Musa qala, dia mengatakan, waja'a Abu Musa waj'an faghashya alaihi. Suatu hari Abu Musa sakit. Faghashya alaihi, dan Abu Musa pingsan, ya. Kata Abu Burdah, Abu Musa pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, sementara kepalanya Abu Musa itu berada di pangkuan, ya, seorang wanita, ya, salah seorang di antara istri beliau. Fasohat imra'atun min ahlihi, kemudian tiba-tiba sohat, berteriak, imra'atun, seorang wanita, min ahlihi, dari keluarganya. Ya, jadi Abu Musa pingsan, dikira sudah meninggal, ya, dikira sudah meninggal, maka berteriak seorang wanita dari keluarganya. Falam yastati ay yarudda alaihi syai'an, maka Abu Musa, karena dalam keadaan pingsan, dia tidak bisa membantah, maksudnya nggak bisa menegur wanita tadi yang berteriak. Dia kan pingsan, dikira sudah meninggal, padahal cuma pingsan. Falamma afaqa, ya, kemudian ketika Abu Musa sadar, dia mengatakan, ana bariun, ya, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Ya. Kata Abu Musa setelah sadar, sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang
berlepas diri darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri darinya. Siapa mereka? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariun, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, bari'ah ya. Beliau berlepas diri minassaliqati ya, dari orang yang berteriak ya. Berteriak ketika ada saudaranya yang mati. Wal haliqati, dan orang yang menggundul kepalanya ketika ada kematian. Wasyaqati, dan orang yang merobek-robek ya bajunya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari 3 orang ini, dan juga Abu Musa radhiyallahu anhu juga berlepas diri dari ketiga orang tersebut ya. Jadi ini beliau sebutkan dalam rangka menegur wanita tadi yang berteriak dari ya kalangan keluarga beliau ya. Jadi itu para salaf ya, ketika ada keluarganya yang berbuat yang menyelisih syariat, itu langsung ditegur. Bahkan tegurannya keras, aku berlepas diri ya, berlepas diri. Maka menggundul kepala ya dalam rangka ya menunjukkan duka terhadap seorang yang keluarganya yang meninggal, maka ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, nashrus sya'ri ya, nashrus sya'ri, mengurai atau ya mengurai rambut atau mengacak-acak rambut. Ya, ini sama juga bentuk protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Li hadithi imra'atin minal mubayyi'ati qalat, dari berdasarkan hadis dari seorang wanita yang melakukan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia mengatakan, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi alladhi akhadha alaina an la na'siyahu fihi. Ya. Kata wanita tersebut yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara apa-apa yang Nabi ambil perjanjian dari kami dari perbuatan ma'ruf, ya, adalah alla na'siyahu fihi, yaitu kami tidak bermaksiat, tidak berbuat durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an la nakhmasha wajhan, dan kami tidak boleh mencakar wajah ketika terjadi kedukaan, ya, ada keluarga yang meninggal. Wala nad'uwa biwail, dan kami tidak boleh, ya, perjanjian kami dengan Nabi tidak boleh kami nad'uwa bilwail, ya, saling menyeru dengan kecelakaan, ya, saling menyeru orang dengan, ya, kata celaka. Wala nasyuqqa ya jaiban, dan tidak boleh kami merobek-robek baju. Wa an la nansyura sya'ran, dan tidak boleh kami mengacak-acak rambut. Maksudnya di sini dalam rangka, ya, karena ada keluarga yang meninggal, mengacak-acak rambut sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian ya, 160 dan 9. Taib, itu perkara yang dilarang, ya. Di sini sebutkan 5 yang diharamkan bagi keluarga mayit. Intinya, ibu-ibu ada dengar atau ada cerita? Ibu-ibu ada taklim atau cerita itu? Taib. Intinya keluarga harus bersabar, ya. Harus bersabar ketika ditimpa musibah. Ya, bersabar ketika ditimpa musibah. Tidak boleh melakukan atau berkata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikut yang dibahas oleh penulis, ma yajibu lil mayyit. Apa yang wajib dilakukan terhadap si mayit sekarang. Kalau tadi apa yang wajib, apa yang kemarin sudah disebutkan, apa yang wajib bagi keluarga, apa yang dibolehkan bagi keluarga.
Kemudian barusan apa yang diharamkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekarang apa yang wajib dilakukan terhadap si mayit? Ya, di sini berarti kita akan mulai masuk fardu kifayahnya, ya, penyelenggaraan jenazah. Yajibu lil mayyit ala man hadarahu min ahlihi aw ghairihi arba'atu umurin. Wajib untuk si mayit, ya, atas orang yang menghadiri jenazahnya dari keluarganya atau yang selain mereka 4 perkara. Gusluhu, yang pertama memandikannya, yang kedua takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, yang ketiga mensolatkannya, kemudian wadafnuhu, yang keempat menguburkannya. Ini kewajiban, ya, kaum muslimin terutama keluarga kepada si mayit. Pembahasan pertama al-awal atau awalan, yang pertama al-ghuslu, memandikan mayit. Dalilnya apa? Wajib memandikan si mayit adalah, kata beliau, wa wujubuhu ma'khudun min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma haditsin. Kewajiban, ya, dalil bahwasanya wajib memandikan mayit itu diambil, ma'khudun, diambil, min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya, fi ghairi ma haditsin, yang bukan hanya dalam satu hadis, ya, fi ghairi ma haditsin, bukan hanya dalam satu hadis. Artinya banyak hadis yang Nabi memerintahkan untuk memandikan mayit. Ini menunjukkan wajib. Dan kita tahu kemarin al-amru lil wujub, ya, di usul fikih perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Bahkan bukan cuma dalam satu hadis Nabi memerintahkan untuk memandikan mayit, banyak hadis. Ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladzi waqasathu naqatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang berihram. Muhrim, orang yang berihram, ya, yang dia umroh atau haji. Alladzi, yang dia itu waqasathu naqatuhu, yang dia dilemparkan oleh untanya. Artinya dia naik unta terus untanya, ya, melemparkan dia sehingga dia jatuh dan meninggal, ya, lehernya patah dan dia meninggal. Orang tersebut radhiyallahu anhu, ya. Kata Nabi apa kepada para sahabat saat itu? Waghsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ya. Ada fi'il amr situ kan? Aghsilu, igsilu. Itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ini sighatul amri yang nomor berapa? Hah? Fi'il amr. Hah? 1. Maaf, Ahsan. Ini yang paling kuat. Sighatul amri yang paling utama itu fi'il amr, kata kerja perintah. Kata Nabi, igsilu, mandikan dia dengan air dan daun bidara, bercampur daun bidara. Berarti ada perintah di sini, menunjukkan wajib. Dan juga dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anhu, tentang putrinya Zainab, tentang putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Yang Zainab ini meninggal, ya. Zainab radhiyallahu anha meninggal sebelum Nabi meninggal. Apa kata Nabi kepada para ibu-ibu yang sedang memandikan, yang akan mengurusi jenazah putri beliau? Beliau mengatakan, igsilnaha salasan au khamsan au sab'an. Inilah fi'il amr, igsilnaha, ya. Igsilna itu fi'il apa? Amr, ya. Karena yang diperintahkan perempuan banyak kan? Igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Nah. Mandikanlah dia oleh kalian salasan, 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Ya, ada perintah Nabi untuk memandikan. Dan juga hadis-hadis yang lain. Ya, banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memandikan jenazah. Dan ini menunjukkan memandikan jenazah wajib.
Itu hukumnya. Hukum memandikan jenazah. Yang kedua sifatul ghusli. Sekarang tata cara memandikan. Ya. Cara memandikan jenazah dahulu alhamdulillah sudah pernah kita praktekkan yang lebih detail ya. Bagi yang ingin melihat bagaimana praktiknya silakan ya di murojaah ya video yang sudah ada. Nah, di sini disebutkan tata cara memandikan an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah ya. Ummu Atiyah ini seorang ummahat pada waktu itu, seorang sahabiah yang biasa memandikan jenazah ya. Jadi Ummu Atiyah dan punya tim yang membantu beliau untuk memandikan jenazah. Jadi boleh, memang ada orang-orang khusus yang biasa memandikan jenazah di suatu tempat, boleh. Ya, boleh ada orang-orang khusus. Dan mereka lebih berilmu. Ya. Kalau dari kalangan laki-laki, Ali radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memandikan siapa? Ali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang memandikannya adalah Ali dan beberapa sahabat. Nah, kalau untuk perempuan yang meninggal, maka yang biasa memandikan adalah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, pada Ummu Atiyah dan kawan-kawannya, fi ghusl ibnatihi, ketika pemandian putrinya yang meninggal, ibna'na biyaminiha ya, bimayaminiha, ibna'na bimayaminiha, mulailah dari sebelah kanannya ya, mulai dari kanan. Wa mawadi alwudu minha, dan mulailah dari tempat-tempat anggota wudu. Nah, itu kita praktek kemarin. Jadi diwudukkan dulu, si mayit diwudukkan sebagaimana wuduk kita untuk sholat ya. Kemudian dimandikan, setelah wuduk dimandikan dengan dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari sebelah kanan. Wa anha, dan juga dari Ummu Atiyah qalat, dia mengatakan, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqala ighsilnaha thalasan aw khamsan aw aktsara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faraqtunna fa'adhinnani falamma faragna adannahu fa alqa ilaina ya hiqwatun ya, fa alqa ilaina hiqwata ya, hiqwahu. Di antum itu tak marbuto atau huruf H di situ? Tak marbuto atau H? H. Oh, sama. Fa'alqa ilaina hikwahu. Faqala ash'irnaha iyahu. Jadi Ummu Atiyah menceritakan, masuk kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naghsilu ibnatahu, dan kami saat itu sedang memandikan putrinya, putri beliau Zainab. Faqala, dan Nabi bersabda kepada kami, igsilnaha, mandikanlah dia salasan, 3 kali, au khamsan, atau 5 kali boleh, au aktsara min dzalika in ra'aituna dzalika, atau lebih dari itu kalau kalian menganggap itu perlu. Ya, jadi kalau kita lihat masih belum bersih, boleh 3 kali dulu. Kalau masih harus ditambah 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, dan seterusnya ya. Karena terkadang ketika memandikan mayit, ada yang keluar dari tubuh mayit. Nah, pokoknya sampai bersih. Dengan apa? Bima'in wasidrin, dengan air yang bercampur bidara, daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin, dan jadikanlah pada pemandian yang terakhir, kalau 3 kali berarti pada air yang ketiga, kalau 5 kali berarti pada air yang kelima, dan seterusnya. Itu apa? Kafur, kapur barus
Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kapur barus yang kalau kita sekarang kita ganti dengan tamper, ya, yang biasa mengusir kecoa itu. Tapi katanya bukan itu sebenarnya. Guru kami dulu mengatakan bukan itu kapur barus yang sebenarnya. Ya, bentuknya kalau kapur barus dia itu seperti batu begitu, dan ya kalau ditumbuk sedikit langsung hancur halus. Itu kapur barus asli. Ya, itu dicampur dengan itu. Kalau tidak ada kapur barus, nah boleh dengan kamper atau dengan minyak wangi, ya, atau dengan minyak wangi boleh. Atau sedikit dari kafur, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Kalau kalian sudah selesai memandikan, panggil saya, kata Nabi. Panggil saya. Falamma faragna, ketika kami sudah selesai, kata Ummu Atiyah, ya, adzannahu, kami memanggil beliau. Sudah selesai memandikan, ya. Fa'alqa ilaina hikwahu, kemudian Nabi melemparkan kepada kami, ya, semacam, ya, kain, ya, kain untuk menutupi putrinya. Faqala, dan Nabi bersabda, asyirnaha iyahu, gunakan kain itu untuk menutupi, ya, tubuh Zainab radhiyallahu anha. Nah, itu cara memandikan mayit wanita, ya. Sama, pada dasarnya sama, laki-laki dan perempuan sama. Diwudukkan dulu, terus dimandikan dimulai dari kanan dan kemudian yang kiri. Airnya dicampur dengan bidara. Kemudian pada bilasan yang terakhir itu kita kasih kapur barus. Kalau tidak ada, kata para ulama, boleh diganti dengan minyak wangi. Ya. Kemudian jumlah pemandian, ya, 3, paling sedikit 3. Ya. Kalau kita lihat masih harus tambah, maka tambah sampai dia bersih. Itu sama, laki-laki dan perempuan sama. Dan ingat, selama memandikan, di sini tidak beliau sebutkan, itu harus tertutup terus auratnya. Jadi ada memang petugas khusus 2 orang yang dia menutupi aurat. Jadi ketika kita menyiram tubuh si mayit atau menggosok tubuhnya itu di bawah kain, ya, di bagian bawah kain, dan kainnya tertutup. Ini tidak terbuka-buka, badannya tidak, ya, terbuka begitu saja, tidak boleh. Tetap harus ditutup. Ya, bahkan yang memandikan tidak boleh melihatnya, kecuali memang darurat. Ada perkara darurat yang memang harus butuh untuk dilihat. Kalau tidak, maka tidak boleh, ya. Dan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Adapun aurat, ya, wanita di hadapan sesama wanita, kan yang memandikan wanita juga wanita, perempuan, ya, dari dada sampai lutut, ya, dada, ya, sampai lutut. Itu di hadapan sesama wanita. Dan tidak boleh laki-laki memandikan perempuan atau perempuan memandikan mayit laki-laki, kecuali suami istri. Nanti ada di sini, insyaallah, ya, pembahasannya ada kayaknya. Kemudian untuk selanjutnya dari wa anha qalat, dan juga dari Ummu Atiyah, dia mengatakan, ya, fadofarna sya'raha salasata aslasin, ya, qarnaiha wa nasiyataha. Nah, ini khusus wanita, ya. Fadofarna, dan kami mengkepang, dikepang. Insyaallah ibu-ibu tahulah kepang. Mengkepang rambut Zainab binti Rasulullah, Zainab putrinya Rasulullah, dengan 3 kepangan, ya, 3 kepangan. Kalau bahasa kita kepang apa? Kalau bahasa ini apa? Bahasa Maluku. Ya, enggak tahu. Cako. Kalau kata orang, bahasa orang itu cako. Cako di rambut, dikepang. Ini khusus perempuan. Jadi ibu-ibu kepang rambutnya 3 kepangan. 2 di kornaiha, di tanduknya, ya, di belakang sini kayak tanduk, ya. Kemudian 1 di ubun-ubun. Nah, 1 di ubun. Jadi 3 set. Ini dikepang.
Nah, kemudian kata Ummu Atiyah juga fa dhafarna sya'raha salasata qurun wa alqainaha khalfaha. Kami kepang rambutnya 3 kepangan, kemudian kami julurkan ke belakang. Jadi setelah 3 kepang itu, ya 3 cabang, 2 di sudut seperti tanduk, 1 di ubun-ubun, terus dilipat ke belakang. Nah, jadi rapi. Jadi rambutnya wanita tidak terurai-urai ketika meninggal. Ya, dikepang. Ini khusus perempuan. Nah, cuma begitu tata cara memandikan yang dibawakan oleh penulis Al-Wajiz ini, ya. Sekali lagi yang lebih rinci sudah kita praktekkan dulu insyaallah. Kemudian permasalahan berikut, ya. Pasang telinga, ya, karena hujan, ditambah lagi ada orang kerja, jadi pasang telinga. Anda angkat suara ini, sakit. Perkara berikut, man yatawalla al-ghusla, siapa yang berhak memandikan si mayit. Nah, siapa yang paling berhak memandikan si mayit? Yatawalla al-ghusla al-mayyiti, yatawalla ghusla al-mayyiti man kana a'rafu bisunnatil ghusli. Nah, ini urutan pertama. Yang berhak memandikan mayit adalah orang yang a'raf, yang paling berilmu, yang paling mengetahui bisunnatil ghusli, sunnah memandikan. Nah, itu yang pertama, yang paling berilmu tentang tata cara memandikan mayit. La siyama, terutama, terlebih lagi idza kana min ahlihi wa aqaribihi, terutama kalau orang yang paling berilmu tadi itu berasal dari keluarga dan kerabat si mayit. Nah, jadi kalau soal ada DP berilmu dan dia keluarga si mayit, dia yang paling berhak. Ya, sudah dia berilmu, dia keluarga lagi. Ya. Itu urutan pertama. Kemudian kalau tidak ada dari keluarganya yang berilmu, baru dipanggil ya orang lain. Jadi kalau keluarganya tidak tahu sunnah atau tata cara memandikan mayit, tidak boleh, harus dicari orang yang berilmu, yang tahu tata cara memandikan mayit. Yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang yang paling berilmu tentang tata cara memandikan jenazah, apalagi kalau dia dari keluarga jenazah tersebut. Li'anna alladziina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi, karena alladziina, orang-orang yang tawallaw, mengurusi ghuslahu, pemandian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal adalah kanu min ahlihi, mereka dari keluarga beliau. Jadi ketika Nabi meninggal, yang memandikan beliau adalah keluarga beliau. An Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, wasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ma yaqulu
minal mayyit falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa maitan sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzur, maka aku mulai melihat. Aku ingin melihat ma yaqumu minal mayit, apa-apa atau sesuatu yang biasa berada pada tubuh mayit. Ini menunjukkan Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sudah terbiasa memandikan mayit. Karena dia mengatakan, saya memandikan Rasulullah dan saya mau lihat apakah pada diri Rasulullah itu ada sesuatu yang biasa ada pada mayit-mayit yang lain. Ada sesuatunya. Maka apa kata Ali? Falam ara syai'an, dan saya tidak dapati sesuatu pun ya pada tubuh Rasulullah yang biasa ada pada mayit-mayit yang lain. Kemudian Ali mengatakan, wa kana thayyiban hayyan wa mayitan. Beliau itu baik tubuhnya, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil faedah. Pertama, yang memandikan Rasulullah adalah Ali radhiyallahu anhu, keluarga beliau. Yang kedua, Ali radhiyallahu anhu termasuk orang yang paling mengetahui tata cara memandikan. Karena Ali mengatakan, aku ingin melihat apa-apa yang biasa terlihat pada mayit, pada jenazah yang lain. Ternyata tidak ada pada diri Rasulullah. Berarti beliau sudah biasa memandikan mayit. Nah, makanya itu dalilnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yajibu an yatawalla ghusla dzakari ar-rijalu wal untha an-nisa. Nah, ini. Dan wajib yang memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki juga, dan wajib yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan juga. Ya, tidak boleh ya, walaupun anak dan orang tua. Tidak boleh seorang ayah memandikan jenazah putrinya. Tidak boleh. Tadi putrinya Rasulullah yang memandikan siapa? Ummu Atiyah dan kawan-kawan, bukan Rasulullah. Sebaliknya tidak boleh juga seorang ibu memandikan jenazah anaknya yang laki-laki. Nah, tapi ada pengecualian. Itu hukum asalnya, ya. Hukum asalnya begitu. Wa yustathna min dzalika az-zawjani. Nah, dikecualikan dari hal tersebut adalah suami istri. Fa innahu yajuzu likulli minhuma ay yatawalla ghusl akhar. Maka boleh bagi suami ataupun istri, ya keduanya itu, untuk memandikan jenazah suaminya atau istrinya. Boleh. Boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya, boleh bagi istri memandikan jenazah suaminya. Karena suami istri bisa saling melihat aurat, ya masing-masing, bahkan aurat yang paling besar yaitu kemaluan, boleh. Cuma suami istri yang boleh saling melihat hal tersebut, baik ketika hidup maupun sudah meninggal, boleh. Kalau saudara siapapun dia tidak boleh. Orang tua sama anak tidak boleh melihat aurat besarnya itu, ya, tidak boleh. Tapi kalau suami istri boleh, baik hidup maupun mati, ya, diboleh saling memandikan. Artinya istri memandikan jenazah suaminya, atau sebaliknya suami memandikan jenazah istrinya, boleh. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, "Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghusala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Lihat, kata Aisyah, kalau aku
ya mampu mengatasi urusanku, itu ungkapan dari ucapannya. Istaqbaltu min amri mastadbartu, itu maksudnya kalau aku mampu ya menguasai urusanku, maka tidaklah memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istri beliau. Artinya kata Aisyah, kalau asal itu aku mampu mengatur mereka, maka yang akan memandikan jenazahnya Rasulullah adalah istri-istri beliau. Tapi ternyata yang memandikan kan Ali, para bapak-bapak, ya, para sahabat. Ya. Jadi tidak diserahkan kepada istri-istri beliau untuk memandikan. Para sahabat yang memandikan, Ali yang memandikan. Nah, Aisyah bilang kalau aku mampu, aku dan para istri-istri beliau yang akan memandikan, ya, jenazah beliau. Nah, ini kan hukumnya boleh saja. Ya, boleh istri memandikan jenazah suami. Nah, dalam hadis lain Aisyah pernah mengatakan, Aisyah menceritakan, Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazati bil Baqi. Pulang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penguburan jenazah di penguburan Baqi. Nabi baru pulang dari penguburan, masuk ke rumahnya Aisyah. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si. Sementara kata Aisyah, aku mendapati sudaan, rasa pusing, fi ra'si, pada kepalaku. Jadi Aisyah sedang sakit kepala. Fa aqulu, maka aku katakan, wa ra'sa, aduh sakit kepalaku. Itu seperti ya mengeluh sakit. Wa ra'sa, aduh kepalaku, ya, aduh kepalaku sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal ana wa ra'sa, aku juga sakit kepala. Bahkan aku juga, kata Nabi, sakit kepala ini. Sama-sama sedang sakit kepala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Aisyah dengan mengatakan, madarraki, ya, madarraki, law mitti qabli fa ghasaltuki wa kaffantuki thumma salaitu alaihi wa dafantuki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memudaratkan kamu wahai Aisyah, seandainya engkau meninggal sebelum aku. Seandainya engkau meninggal sebelum aku, kata Nabi, maka fa ghasaltuki, aku yang akan memandikanmu. Wa kaffantuki, dan aku yang akan mengkafanimu. Wa sallaitu alaiki, dan aku akan mensolatkanmu. Wa dafantuki, dan aku yang akan menguburkanmu. Dia kata Nabi, tak apa-apa sakit kepala. Ya, kalau kamu meninggal nanti saya yang mandikan, saya yang kafankan, saya yang solatkan, saya yang kuburkan. Subhanallah. Diurusi jenazahnya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudarat. Ya. Kalau seandainya sakit kepala itu bikin kamu mati, nah apa-apa, itu hiburan kepada Aisyah. Nah, ini dalil boleh suami memandikan jenazah istri. Kalau tadi yang Aisyah bercerita ketika Nabi meninggal, kata Aisyah, ya kalau saya yang atur ini penyelenggaraan ini, saya dan istri-istri beliau yang akan kasih mandi beliau. Tapi sayangnya yang panitia ya fardu kifayahnya para sahabat, mereka yang mandikan. Nah, dikasih ke istri-istrinya. Nah, itu dalil boleh istri memandikan suami. Nah, ketika istri memandikan suami atau sebaliknya, maka dipahami dari perkara ini dia sendiri di dalam tempat memandikan itu, ya, dia sendiri kan tidak mungkin ketika istri memandikan suami dia bersama wanita yang lain, tidak mungkin, atau dia bersama laki-laki yang lain membantu, tidak mungkin, atau sebaliknya ketika suami memandikan jenazah istri, tidak mungkin diajak wanita yang lain, ya dia bersama perempuan, atau diajak bapak-bapak yang lain, ya mungkin mereka akan lihat aurat istrinya. Maka mafhumnya dia sendiri yang mengerjakan. Masuk ke kamar, siapkan air semua, ya,
Boleh, panitia yang menyiapkan semua, terus suruh keluar. Kunci kamarnya, baru antum mandikan, ya, istri antum atau suami antuna, begitu. Lebih leluasa, ya. Biar tersingkap aurat, tidak apa-apa. Cuma di hadapan istri atau suaminya. Nah, itu. Kalau mampu memandikan sendiri. Kalau tidak, ya suruh ibu-ibu yang memandikan atau bapak-bapak yang memandikan. Nah itu. Jadi ini yang paling berhak memandikan mayit. Kemudian beliau katakan di sini tanbihun, perhatian. Tanbih itu artinya perhatian. La yushra'u ghuslul syahid qatilil ma'rakati. La yushra'u, tidak disyariatkan ghuslul syahid, memandikan jenazah orang yang mati syahid, qatilil ma'rakati, yang terbunuh di medan perang. Jadi kalau ada orang yang mati syahid, dengan catatan dia mati syahidnya di medan perang. Kan mati syahid banyak dalam hadis kan, orang yang mati pada hari Jumat, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa bangunan, orang yang mati sakit perut, ya, itu disifatkan dengan mati syahid. Tapi bukan mereka yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mati syahid dalam pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Nah, itu yang mati syahid di sini, yang tidak disyariatkan untuk dimandikan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfanuhum fi dima'ihim, yakni yauma Uhudin, walam yughassilhum, ya, walam yughassilhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfanuhum fi dima'ihim, idfanu fil amr, kuburkanlah jenazah mereka, fi dima'ihim, dengan darah-darah mereka. Berarti tidak dimandikan. Jadi kuburkan jenazah para syuhada, yaitu yaum Uhud, yaitu perang Uhud. Ya. Kuburkanlah jenazah para syuhada perang Uhud, fi dima'ihim, dengan darah-darah mereka. Ya, sehingga ini artinya tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan darah-darah yang menempel pada tubuh mereka. Yakni yaum Uhud, yaitu pada terjadi hari perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Perang sangat terkenal ini. Setelah perang Badar. Terkenal berapa? Tahun berapa? Tahun berapa perang Uhud? Berapa Hijriah? Perang Badar berapa Hijriah? Perang Badar terkenal sekali. Perang Badar, perang pertama itu perang Uhud. Perang Badar 1 tahun sebelumnya, 2 Hijriah. Perang pertama dalam Islam perang Badar, itu 2 Hijriah. Perang Uhud tahun berikutnya, 3 Hijriah. Ya. Walam yughassilhum, maka para sahabat tidak memandikan mereka. Itu walam yughassilhum, ghassala yughassilu, walam yughassilhum, maka para sahabat tidak memandikan jenazah para syuhada, orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud. Nah, ini selesai tentang memandikan. Kewajiban pertama yaitu memandikan. Kemudian saniyah, kewajiban yang kedua terhadap si mayit adalah al-kafanu atau al-kafnu, yaitu mengkafankan. Setelah dimandikan, kemudian dikafankan.
wa wujubuhu ma'khudun min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi hadisil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu. Kewajiban mengkafani jenazah itu diambil dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis al-muhrim tadi, seorang laki-laki yang berihram alladzi waqasathu naqatuhu, yang telah melemparkan dia untanya, yang untanya melemparkan dia sampai dia jatuh dan mati. Nabi katakan apa? Igsiluhu bima'in wasyirrin wa kaffinuhu fi thawbain. Kata Nabi, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lembar pakaian atau 2 lembar kain. Jadi ada perintah wakafinu, ya itu fi'il amr. Kafana yukafinu kafin, ya kan? Kafin, kafankanlah. Bersama dengan wawu jamaah adalah kafinu. Fi'il amr asalnya adalah perintah. Wal kafnu, ya, kemudian itu dalilnya. Ya. Cuma satu itu dalil yang beliau bawakan tentang wajibnya mengkafani jenazah. Wal kafanu, dan kain kafan, ya, au samanuhu, atau harga uang yang digunakan untuk membeli kain kafan itu min malil mayyit, diambil dari hartanya si mayit. Ini yang paling afdol. Jadi kain kafan dia atau uang untuk membeli kain kafan itu diambil dari harta si mayit. Itu yang paling afdal. Walau lam yakhlif ghairahu, meskipun nantinya setelah digunakan untuk membeli kain kafan, lam yakhlif ghairuhu, tidak tersisa yang lain hartanya. Itu tidak tersisa yang lain hartanya. Jadi hartanya cuma habis untuk membeli kain kafan. Ya, misalnya ada zaman dahulu orang-orang yang jalankan kain kafan, dia hidup saja. Ada sahabat yang cuma memiliki 1 baju, ya, cuma punya 1 baju, ya tidak banyak baju. Ya, bisa jadi ada orang yang dia harta yang dia tinggalkan cuma untuk bisa membeli kain kafan, maka gunakan itu untuk membeli kain kafan dia. Ini yang paling afdol, ya. Li hadisin, berdasarkan hadis Khabbab bin Al-Arat, Khabbab bin Arat, ya, qala radhiyallahu anhu, dia mengatakan hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naltamis wajh Allah, kami mencari wajah Allah, ikhlas, ya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada kami. Faminna man mata lam yakul min ajrihi syai'an. Ada orang dan di antara kami yang berhijrah, ya, kemudian dia berperang sampai di Mekah, sampai di Madinah, dia ikut berperang bersama Rasulullah. Ada orang yang mata, yang dia meninggal mati di medan perang, lam yakul min ajrihi syai'an, yang dia tidak makan dari apa yang balasannya sedikit pun, ya, dia tidak mendapatkan harta ghanimah dan yang lainnya, sudah meninggal. Faminhum, ya, dan di antara mereka orang yang ini meninggal dan belum mendapatkan upah dia atau balasan bagi dia adalah Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair. Wa minaman aina'at lahu samaratuhu, dan di antara kami ada orang yang sudah masak, ya, sudah panen buah-buahan kebunnya, ya, wa huwa yahdibuha, dan dia sudah panen. Qutila yauma Uhudin, ya, dan dia terbunuh pada perang Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu
dan kami tidak mendapati apa yang bisa kami gunakan untuk mengkafankan orang ini yang meninggal pada perang Uhud, illa burdatan, kecuali satu lembar kain. Jadi orang ini yang meninggal di perang Uhud ini cuma punya satu lembar kain, satu lembar baju, burdah. Para sahabat cari mana adakah barang-barang dia ini, di barang bawaan dia yang bisa untuk mengkafani dia, karena dia meninggal. Tapi tidak ditemukan kecuali satu biji burdah ini, kain, pakaian burdah. Yang mana pakaian burdah tersebut, kata ya Khabbab, idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau kami tutupi kepalanya, kakinya keluar. Ya, enggak sampai ketutup kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu. Kalau kami tarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya yang terbuka, ya. Masyaallah, ya. Sahabat ya syahid di perang Uhud. Maka apa yang terjadi? Fa'amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi memerintahkan kepada kami an nughtiya ra'sahu, untuk kami tutup kepalanya. Jadi ya ditarik, yang ditutup kepalanya, ya. Kemudian kakinya yang terbuka bagaimana? Wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir, dan kami taruh pada kakinya yang terbuka itu minal idkhir, itu tumbuh-tumbuhan, daun-daunan yang bernama idkhir. Jadi ambil daun-daun yang tutup kakinya. Jadi saat itu kan pasti ada sahabat yang punya kelebihan kain, ya kan? Mafhumnya begitu. Tapi tidak, Nabi perintahkan mana yang punya kain sini, tolong ini untuk menutupi jenazah saudara kalian. Ya, tidak. Cuma diambil baju dia yang kalau buat tutup kepala kakinya terbuka, kalau buat tutup kaki kepalanya terbuka. Maka apa yang Nabi perintahkan? Tutup kepalanya dan kakinya tutup dengan dadaunan yang bernama idkhir. Sehingga para ulama menjelaskan yang paling utama mengkafani si mayit adalah baju dia, ya, kain dia, atau dibeli dengan harta dia. Sehingga kita boleh menyiapkan kafan kita sendiri. Ya, ini pernah kita bahas dulu ketika membahas tentang fikih jenazah. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ada sahabat, ya, yang dia menyiapkan kain kafannya. Sebelum mati dia sudah beli kain kafan dan dia wasiatkan kepada keluarga, kalau aku mati kafankan dengan kain ini. Itu yang paling betul. Dan kalau ada keluarga yang mau menanggung, ya tidak masalah. Kita tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh, tapi afdol, mana yang paling bagus, ya. Kalau ada keluarga yang mau menanggung, ya silakan, tidak mengapa. Kemudian kata beliau, wal wajib minal kafni saubun yasturu jami'al badan. Dan yang wajib dari kain kafan itu adalah suatu kain yang yasturu, yang menutupi jami'al badan, seluruh tubuh. Jadi kain kafan itu tidak ada kain kafan khusus, ya, yang harus begini, tidak. Tapi yang wajibnya itu yang menutupi seluruh tubuh. Ya, memang disunahkan yang berwarna putih, tapi kalau tidak ada ya tidak masalah selain warna putih. Kalau tidak ada. Tapi yang penting dia menutupi seluruh tubuhnya. Fa illam yujad illa thawbun qasirun. Nah, kalau tidak ditemukan kecuali satu pakaian atau satu kain yang pendek, layak fi li jamil badan, yang tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, ya, ghatta ra'sahu, maka yang ditutupi kepalanya seperti hadis tadi. Waj'al ala rijlaihi minal idkhir, dan ditutupi kakinya dengan tumbuhan bernama idkhir. Kama fi hadisi Khabbab, seperti dalam hadis Khabbab tadi. Tapi alhamdulillah sekarang Allah sudah membuka dunia bagi kaum muslimin. Ya, rata-rata kita sekarang ya punya lebih dari satu lemari baju atau kain di rumah. Ya, tidak dapati lagi sekarang orang ya muslim yang saking miskinnya sampai tidak ada kain bagi dia untuk menutupi ya tubuhnya.
Baik. Nah, itu yang wajib pada kafan, menutupi seluruh tubuh. Nah, sekarang sunnahnya. Yustahabu fil kafani umurun. Ya, dan disunahkan dalam mengkafankan atau sifat dari kain kafan itu beberapa perkara. Yang pertama al-bayda, berwarna putih. Ya, al-bayad, ya al-bayad, berwarna putih. Itu sunnah. Jadi tidak wajib. Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbisu min siyabikum al-bayad. Pakailah ya baju kalian yang berwarna putih, ya. Jadi sunnah memakai pakaian putih. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairu thiyabikum, karena baju yang berwarna putih adalah sebaik-baiknya baju kalian. Wa kaffinu fiha, dan kafanilah jenazah kalian dengan pakaian putih atau dengan kain berwarna putih. Nah, ini hukumnya sunnah mustahab. Kemudian yang kedua, kaunuhu salah satu aswab na'am. Disunahkan kain kafan itu 3 lapis. Nah, 3 lapis. Sunnah 3 lapis. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati athwabin yamaniyatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain kafan yamaniyah yang berasal dari Yaman. Ya, yang berwarna putih, biyad, yang berwarna putih, sahuliyatin, yang berasal dari daerah bernama Sahuliyah, ya. Itu nama daerah. Min kursufin, yang terbuat dari katun. Ya, jadi itu kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 lembar kain yang dari Yaman berwarna putih dari daerah Sahuliyah dan terbuat dari katun. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tidak ada padanya qamis, baju atau imamah. Jadi kainnya ya kain kotak saja begitu, tidak dibuat bentuk baju atau dibikin imamah, sorban. Tidak ada. Dibungkus dengan kain saja. Kemudian yang ketiga, sifat kain kafan, ayakuna ahaduha thawba hibratin. Hendaknya salah satu dari 3 kain itu adalah hibrah, kain yang bergaris-garis, yang ada garis-garisnya. Idza tayassara, kalau memang bisa didapatkan, kalau memang mudah didapatkan. Jadi tidak wajib, bahkan tidak harus polos. Bahkan salah satunya boleh yang disunahkan yang bergaris-garis kalau tayassar, kalau kita mampu mendapatkannya, ya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan idza tawaffa, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda idza tawaffa ahadukum, ya, fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin hibratin. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, fawajada syai'an, dan dia mampu menemukan, ya, kain yang bergaris-garis, falyukaffin fi thawbin hibratin, maka kafankanlah dia dengan, ya, kain yang bergaris-garis tersebut. Kalau mampu, kata Nabi, ya, kalau dia mampu mendapatkannya, kalau keluarganya mampu. Ya, kalau tidak, ya tidak masalah. Nah, ini yang kedua. Ya, kewajiban yang kedua, mengkafani jenazah. Adapun, ya, pengaturan tentang bentuk cara pengafanannya, kemudian perikatan talinya, itu tidak ada dalilnya. Itu kembalikan kepada, ya, mana yang dianggap baik saja, ya. Diikat agarkan tidak terbuka ketika sedang digotong terus tiba-tiba angin tiup, maka diikat, ya. Tidak ada dalil harus berapa lembar ikatan, yes, cukupnya. Kalau orangnya tinggi,
ya berarti banyak ikatannya. Tidak ada dalil khusus tentang cara mengikatnya, di mana letaknya. Pokoknya dikembalikan kepada yang maslahat bagi si jenazah, ya. Ikat di atas ujung kepala dan kaki agar tidak terbuka, yang tengahnya. Itu untuk maslahat jenazah agar tidak. Coba kalau tidak diikat misalnya, ya, gampang ditiup angin terbuka. Tadi diikat. Itu tidak ada dalil-dalil yang tata cara bagaimana mengikatnya, ya. Diikat di sebelah mananya, berapa ikatan, simpulnya bagaimana. Ya, terkadang ya, masuk khurafat di masyarakat yang mengatur-ngatur perkara yang tidak diatur oleh syariat. Harus seperti ini, harus jumlahnya begini, ikatnya seperti ini, simpulnya begini. Harus dibuka tali kafannya kalau dikuburkan. Tidak ada. Hanya Syekh hanya membawakan yang wajib ya dikafani dengan kain yang menutupi seluruh tubuh. Itu sudah. Itu berarti sudah terlaksana fardu kifayahnya. Tutup dengan kain yang menutupi seluruh tubuh sudah. Kainnya warna apa? Ya bebas, tapi sunahnya putih. Kalau ada, kalau mampu yang bergaris-garis dengan 3 lembar. Kalau mampu, kalau cuma 1 ya 1. Ya intinya ditutupi dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Itu sudah sah, ya. Berapa fardu kifayahnya. Nah, ini kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga. Di antum sampai situ? So langsung sholat setelah itu? Nah, kewajiban yang ketiga, tsalitsan as-sholatu alal janazati. Sholat jenazah. Nah, kewajiban yang ketiga adalah mensolatkan jenazah tersebut. Baik, baca dulu. Kewajiban yang ketiga adalah sholat jenazah. Kata beliau, as-sholatu alal mayit, sholat terhadap atas mayit itu mayit muslim, ya. Sholat terhadap atas mayit muslim fardu kifayatin atau fardun kifayatun. Fardu yang kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Idza aqama bihi al-akhar saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, maka gugur bagi yang lain. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah mengerjakan fardu kifayah tersebut, yang lain gugur, kewajibannya gugur. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits, pada banyak hadis, bukan cuma 1-2 hadis. Yang beliau bawa di sini cuma 1. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tufiya yauma Khaybar, meninggal pada hari perang Khaybar. Ya, perang Khaybar melawan siapa? Yahud. Perang Khaybar, perang yang terkenal, ya, melawan Yahudi. Yang di situ Khaybar itu bentengnya orang-orang Yahudi yang mereka banyak kebun-kebun korma. Mereka banyak hartanya lah mereka di benteng Khaybar itu, dan ditaklukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, perang Khaybar. Jadi ada seorang sahabat yang meninggal pada hari perang Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada ini sahabat yang meninggal. Jadi maksudnya agar Nabi mensolatkan sahabat tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatkanlah sahabat kalian itu. Nabi enggak mau ikut salat. Ya. Kata Nabi, salatkan dia. Fataghayyarat wujuhun nas bidzalika, maka wajah-wajah manusia berubah ketika mendengar hal tersebut. Kok manusia bertanya-tanya dan heran, kenapa Nabi enggak mau salat ya? Padahal Nabi orang yang sangat semangat mensolati jenazah para syuhada. Dan sahabat ini dia mati, meninggal di perang penaklukan kota Khaybar atau benteng Khaybar, bentengnya Yahudi. Berubah, heran, kok Nabi enggak mau mensolatkan? Tapi Nabi perintahkan. Ya, berarti kan ada perintah di situ, menunjukkan wajib.
Maka faqala, karena melihat wajah manusia berubah dan heran, maka Nabi jelaskan alasan beliau tidak mau mensolatkan jenazah sahabat ini. Kata Nabi, inna sahibikum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini ghalla, berbuat curang di jalan Allah, berbuat curang di ketika perang fi sabilillah. Apa maksudnya ghalla di sini kalau dalam kaitannya dengan perang, yaitu seorang itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pemimpin. Jadi kalau nanti di belakang ada fikih jihad, ketika perang kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan musuh, maka semua harta rampasan itu dikumpulkan dulu di satu tempat. Semua harta rampasan perang ghanimah dikumpulkan di satu tempat, baru nanti pemimpin yang akan membaginya. Dan pembagiannya itu langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperlima untuk Allah dan Rasulnya, untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperlima kan? Seperlima untuk, jadi semua itu dikumpulkan dibagi 5. Ya, seperlima untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 4 ini, seperlima yang 4 ini, 3 untuk pasukan yang naik kuda, ya, 1 untuk pasukan yang jalan kaki. 3 untuk pasukan yang naik kuda ini, 2 untuk kudanya, 1 untuk pengendarai kuda. Di kuda dapat ghanimah untuk pengurusan kuda maksudnya, ya. Bukan dikasih ke kuda, ya. Dapat 2 dia malah. Nah itu pembagiannya. Jadi kumpulkan 1 termasuk wanita dan anak-anak yang nanti akan dijadikan budak. Ya, jadi nanti pemimpin yang bagi, ya. Ini kamu dapat ini. Tidak boleh ambil sebelum dibagi oleh pemimpin. Nah, kalau ada yang ambil, itulah namanya ghalla fi sabilillah, berbuat curang, ya. Belum bahagi so balolo. So smokol balolo, ya. Nah, belum bagi dia coba ambil, tidak boleh, ya. Makanya Nabi nggak mau mensolatkan. Maka kata para sahabat, fafatashna, maka kami memeriksa barang-barang dia. Fafatashna mata'ahu, kami periksa barang-barang sahabat yang meninggal ini, ya. Fawajadna khorzan, maka kami mendapati di dalam barang-barang dia khorzan, mutiara min khorazil yahud, di antara mutiara-mutiaranya orang Yahudi. La yusawi dirhamain, yang nilai mutiara tersebut tidak sampai 2 dirham. Ya, 2 dirham, murah sekali, ya. Dirham itu mata uang perak. Ya, saya lupa 1 dirham itu berapa perak, berapa gram perak. Tidak sampai 2 dirham. Murah. Dia ngambil. Nah, gara-gara itu ternyata akibatnya Nabi SAW tidak mau mensolatkan, ya. Nabi kemarin tidak mau mensolatkan sahabat yang meninggal punya apa? Hutang. Nanti ketika ada yang jamin untuk membayar, Abu Qatadah, ya Rasulullah, humma alayya. Abu Qatadah, ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang tanggung. Baru Nabi mau solatkan. Kalau ini yang ghalla, yang dia ghalla fi sabilillah, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ternyata yang diambil cuma mutiara yang tidak sampai harganya 2 dirham, ya. Kalau dirham kan perak, kalau dinar emas. Ya, cuma remeh, tapi akibatnya berat. Tapi syahidnya di sini Nabi katakan apa tadi? Shallu ala sahibikum. Salatkanlah sahabat kalian. Berarti ada perintah. Ya. Dan Nabi tidak mensolatkannya. Berarti menunjukkan ini fardu kifayah. Sahabat mensolatkan, Nabi tidak mensolatkan. Ini sebagai peringatan, ya, kepada para sahabat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Jangan berani berbuat curang fi sabilillah. Disabar, tetap akan dibagi. Dan pembagian itu Allah yang atur. Al-Anfal, surat Al-Anfal disebutkan di situ tentang pembagian harta rampasan perang. Dan Yahud di Baitul Khaybar tadi saya katakan banyak kebun-kebun korma, ya. Di rumah-rumah mereka banyak, ya, perhiasan-perhiasan Yahudi. Mereka kan pemakan riba.
Dan dulu Yahudi itu pemakan riba. Riba itu dari mereka. Jadi mereka kaya-kaya. Ya, kaya-kaya mereka. Akhirnya mereka terusir dari Khaybar dan harta mereka menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Nah, baik. Kayaknya masih panjang ini sholat terhadap jenazah. Ya, itu tadi dalilnya tentang wajibnya sholat jenazah. Ya, fardu kifayah. Baik, nanti pertemuan berikut kita akan lanjutkan tentang ya sholat jenazah. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.